Oke lah, kita bahas dulu dari awal ya. Daripada kita membuang waktu lama, lebih baik kita coba untuk latihan soal dulu. Satu. Oke. Jangan. Gambarnya terlalu besar. Oke. Oke. Kalau, nih soal pertama ya. Ini jadi kalau misalnya ada semut nih. Ya, seekor semut nih. Ekor semut berkali ber- berkeliling ya, keliling sebanyak 1/1/4 putaran dari titik A. Jadi A ke B itu 5 cm ya, dan ini bentuknya persegi lah ya dari titik A. Kira-kira berapa jarak, dan yang B berapa perpindahan? Silahkan. Berapa jarak dan perpindahannya? Satuannya pakai sentimeter aja, nggak masalah. Jarak saya, Pak. Jaraknya 25 cm. Jarak 25 cm. Tadi ada yang WA juga, ada yang ngechat juga nih. Terus, Uh, nah nanti kita bahas Perpindah 25-nya dari mana, terus perpindahannya berapa? 5. 5. Perbedaannya 5 ya. Oke, kita coba bahas ya. Jaraknya 25 dari mana sih, Pak? Pasti akan jadi pertanyaan begitu. Segala sesuatu pertanyaan adalah ketika kita sudah dapat jawabannya, kita akan bertanya dari mana sih? Oke, satu putaran itu kira-kira ini sama aja berapa, gimana sih? Ini kan kita disuruhnya 1/1/4 putaran. Kira-kira dikali apa nih? Keliling. Ya, oke. Keliling persegi kan? Kita tahu keliling persegi ya, 4 kali sisi, maka hasilnya adalah 20. Pak, 20-nya dari mana? Ya udah tinggal tambah ya. Kalau misalnya tidak mau ambil pusing, tinggal tambah nih. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 20. Oke. Terus karena dia 1/1/4 putaran, maka kita bisa buat seperti ini. Benar ya? Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau ada yang masih bingung, saya tidak mau yang mengerti hanya 1, 2, atau 5 orang. Perpindahannya berapa? 5 cm. Sorry, perpindahan. Ini jadinya udah sampai sini dulu deh, sampai sini dulu. Paham nggak nih? Jadi dibuat pecahan biasa ya, dibuat pecahan biasa, terus 5/4 kali 20 gitu ya. Kita bisa coret 1, 5. Oke, kita bisa coret ya 1, 5, terus nanti jadi 25 cm ya, kayak gitu. Jadi hasilnya jaraknya 25 cm. Jarak yang ditempuh. Jadi dari si semut jalan nih, dari titik A, B, C, D, A, terus kalau seperempat dari mana sih? Kalau seperempat itu gini nih. Seperempat itu adalah dari A. Kalau awalnya dari A ya, berarti sampai B. Itu seperempat putaran. Kayak gitu. Perpindahannya dapatnya berapa? Oke, dari titik awalnya A ke B, maka hasilnya adalah 5 cm. Gitu. Tapi biasanya, saya kasih clue nih ya.
Saya kasih clue. Biasanya kalau misalnya ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Saya tulis misalnya sini 25 cm dan 5 cm. Satu lagi misalnya sini 5 cm dan 25 cm. Mana yang benar kalau soalnya PG? Apakah sama saja? 25 cm dan 5 cm. Beda. Kenapa? Karena Urut-urut jawabannya. Ya, karena yang ditanya duluan siapa? Kalau yang ditanya duluan jarak, maka jawabannya ini. Kalau yang ditanya perpindahan dulu, baru yang D. Tapi tadi karena tadi dikatakan berturut-turut Pak, jarak duluan. Oke, kita kunci jawabannya yang A. Gitu. Jadi besok kalau seandainya nih ketemu kasus yang begini lagi, ya intinya adalah baca soalnya baik-baik. Lihat siapa duluan yang ditanya. Siapa duluan ditanya? Kalau siapa duluan ditanya, pasti dia duluan yang harus dijawab. Ya. Gitu. Any question? Nggak ada. Jadi cara Saya- tahu perpindahannya gimana, Pak? Kalau perpindahannya, kalau kan tadi kata kalau satu putaran kan dia balik lagi ke titik A. Ya kan? Terus seperempat putaran berarti dia masih jalan lagi sampai titik B gitu. Entah gimana lah, misalnya di titik B mungkin dia bawa gula terus ketinggalan gitu ya, udah sampai sini balik lagi. Iya, iya. Gitulah. Oke ya. Nah, terus sama halnya kalau misalnya ditanya dengan kecepatan dan juga kelajuan. Ya, kalau saya tanya kelajuan dulu, misalnya mereka si semut ini jalannya 10 detik deh ya. Kira-kira kelajuan dan kecepatannya berapa? Kelajuan dan kecepatan. Speed and velocity. Kelajuannya itu, kelajuan apa kemarin? Jarak bagi waktu. Yang bagi Yes. waktu. Jangan sampai terbalik, jarak bagi waktu. Kalau kecepatan, perpindahan ya, berarti ya. Perpindahan dibagi waktu. Oh, berarti kelajuannya 25 cm per 0,025 meter per detik. second. 2,5 ya? Nah, oke. Berarti hasilnya 25 bagi 10 ya, hasilnya 2,5 2,5 meter per second. Perpindahannya? perpindahannya 5 per 10. Sentimeter ya, ini sentimeter ya, ini satu Sama sentimeter. cm per second. Oke, 5 per 10 10 atau jadi 0,5 0,5. cm per second. Ya, Jangan salah. kebalik ya. Nanti kalau soalnya yang ditanya kelajuan dulu, terus kamu tulis 0,5, salah. Auto salah. Ya. Pak, Hadir? kalau aku jawabnya 0,025 meter per second. Boleh, tergantung optionnya. Yosia itu kalau soalnya esai begini pun sudah dibenarkan Yosia. Tapi kalau soalnya PG, tergantung ya. Iya, Pak. Ya, kalau PG tergantung satuan. Karena PG udah pasti ada satuannya gitu kan. Pertanyaan adalah, besok soalnya PG atau esai, Pak? Ya, saya ingin membuat kalian setidaknya bisa tidur dengan rumus lah hari ini. Ya, Itu gimana tuh jadinya? ya kan kamu tidak tahu besok PG atau esai. Jadi kan kamu harus belajar kemungkinan dua-duanya. Tidurnya nggak damai ntar, Pak. Itu damai justru. Itu damai banget. Serius. Di Bapak ngeledek nih, itu pasti. Enggak, tapi beneran ya. Biasanya kalau orang sudah ketemu angka, terus pusing, biasanya tidurnya nyenyak. Percayalah. Percaya. Oke, Udah saya percaya percaya, aja. Pak. Udah percaya aja gitu kan.
Oke, terus biasanya apa sih Pak kalau untuk yang lain gitu selain seperti ini? Biasanya yang ditanya, jangan lupa ya ini saya sebenarnya kasih ini aja sih, saya kasih ingatan aja. Jadi jangan lupa sama arah mata angin ya. Ya, kalau ini harus diingat ya. Ke kanan arah mata angin apa? Timur. Ya, timur. Benar. Kalau ke kiri? Barat. Kalau ke atas? Utara. Nah, Yang bawah selatan. bawah selatan. Jangan lupa nih, nanti besok jangan sampai timur ke kiri ya. Gitu. Jangan. Kalau kayak gitu, Pokoknya intinya sama sih kalau kayak gini paling yang ditanya adalah jarak ya, jarak pindahan sama satu paket tuh biasanya. Tadi apa kelajuan atau kecepatan? Kelajuan dan kecepatan. Tergantung ya. Kalau perpindahan nanti paling misalnya nih, kalau misalnya saya berjalan ke arah utara gitu ya, ke sini, terus ke barat gitu, di sini kan, kok miring, kurang minum air putih. Oke, misalnya ini 5 meter, di sini 12 meter ya, jaraknya berapa? Itu 5 meter atau 6 meter, Pak? Sorry. Ya, bisa. Kenapa 5 saya ada buntutnya sih? 5 lagi sih. Jaraknya berapa? Jaraknya 17 meter. 12 meter. Perpindahannya? pindahannya 13 meter. 13 Ya, meter. 13 meter dari mana? Kalau misalnya ditanya dari kita, Oh, Pitagoras. nah, gitu. Nanti kalau misalnya ditanya apa namanya, ditanya kecepatan dan kelajuan tergantung waktunya berapa. Nanti gak ada barat daya tenggara kan, Pak? Nggak ada, Ah, ada, nggak ada. kalau kayak gitu besok tidur, hari ini tidur nggak nyenyak. Kenapa emang? Saya lupa Pak, antara timur sama barat ada apa ya? Atau timur sama utara, kira-kira di tengah-tengahnya ada apa ya? Itulah ya. Terus apa lagi ya? Ada kecepatan rata-rata. Habis ini. Jadi ini dulu deh, kita step by step. Kita kalau bahasa Indonesianya kita pakai alur mundur dulu baru maju. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya, kiri kanan depan kiri kanan atas bawah gitu ya. Terus apa lagi? Setelah itu ada yang namanya suruh nyari eh, kecepatan apa yuk, kecepatan apa? Kecepatan rata-rata. Ya, biasanya grafiknya ya banyak lah. Misalnya gini, ini di sini, sorry, grafiknya lurus. Nah, misalnya ini gitu ya. Terus ini dari sini ke sini, terus dari sini ke sini misalnya. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ini 3. Ini V ya, meter per second. Ini waktu, satuannya second. Misalnya ini 5. Terus ini 3 lagi. Gitu. Terus waktunya saya
ubah, misalnya di sini 3, di sini 8, di sini 10 misal. Gimana cara nyari kecepatan rata-ratanya? Apa yang harus kamu cari? Apa yang harus kalian cari dulu? Total jaraknya, Pak. Jarak. Total jarak, ya. Total waktu. Total jarak dibagi dengan total, hapus ya. Dibagi dengan total waktu. Oke, sekarang gimana cara nyari total jaraknya? Di sini aja ya. Nih. Atiran pertama, ya, total jarak adalah V dikali delta T. Maksudnya, di T aja deh ya. P-nya dapat berapa sih kita awalnya? 3 meter per per second. second. Dikali, nah, T yang pertama itu dari 3, 3. dari 0 sampai 3, maka 3 kurang 0. Kalau kalian bingung, kalian bisa begini. Ya, dibuat begini. Ini dapat berapa nih? Jadi 9. 3 kali 3 kan, jadi 9 meter. Secondnya hilang. Kan jarak. Oh iya. Kalau jarak kagak pakai second dia pakai meter doang. Gitu. Untuk yang pertama ada yang mau ditanyakan nggak? Yang arsilan pertama. Aman ya? Ya aman. Terus yang kedua yang biru. Caranya sama, P P kali T. T P-nya kita dapat 5 meter 5 meter per second. second. Nah, waktunya berapa? 8. Dari 3 ke 8. Jadi 8 kurang 3 second. Berarti 5 5 kali 5. 5. Hasilnya 25 meter. 5 meter. Yang terakhir. Yang terakhir juga sama. Ya. P-nya dapat 3. Kan sama ya, V kali T. P kali T itu 3 meter per second. 3 meter per second. Kali dalam kurung 10 kurang 8 second. Berarti 3 kali 2 6. 3 kali 2 sama dengan 6 meter. Hingga dijumlahkan. Total jaraknya berapa? 40 meter. Benarkah? Total jarak tinggal tambah ya. Ya gitu. Hasilnya 40. ya 40 meter. Oke. Waktunya 10 detik. ya dari awal sampai akhir. Oh, berarti Maka cepet. V rata-ratanya adalah 40 meter dibagi Per 10. detik. Berarti kecepatannya kira-kira 4 meter per second. Oh, Pak, kalau lagi soal latihan ini kayaknya saya lancar sekali, Pak. ya Tapi lancar. waktu pas PH, pas saya tiba-tiba amnesia, Pak. Bukan amnesia, Pak. Saking gugupnya jadi lupa. Saya ketemu soal, apa ini? Benar ya? Tenang. Karena saya juga pernah mengalami hal itu. Jadi kita pernah lah ya. Apa ini soal nih, gitu kan? Tapi biasanya kalau nanti setelah selesai, terus tiba-tiba dibahas gitu ya, oh caranya gitu doang, gitu. Biasanya begitu. Biasanya gitu kan, kalau setelah selesai itu sekalian bahas lah ya di kelas gitu kan. Ya jangan bahasnya waktu PH, jangan. Ya jangan lah. Jangan. Bahasnya nanti, misalnya habis istirahat gitu kan. Nah, Enggak ada yang coba. besok kan hari Jumat ya, hari Jumat berarti setelah pulang sekolah gitu kan. Bahas lah, atau misalnya tiba-tiba tuh soal dikirimlah ke saya foto. Pulang Zoom, Pak, bukan pulang sekolah. Oh ya benar, pulang Zoom. Aduh saya salah ya kalau pulang sekolah kalian udah di rumah sih masalahnya. Teleport.
Gitu. Masalahnya kan saya nggak bisa menggunakan jurus Naruto nih, jurus 1000 bayangan. Ya, kalau saya pakai jurus 1000 bayangan, saya bisa ngawasin di kamar nih, misalnya Yoshia nih. Saya bisa di belakang Yoshia tiba-tiba, halo. Serem, Pak. Serem, Pak. Jangan. Ntar tidur muncul lagi. Tiba-tiba viral, guru ini bisa menjadi 1000 bayangan. Ya, silakan. Yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Fiorin, Nadia, Tidak ada, Kalistus, Pak. Nicholas, Joshua, Hazel, Farin. Masih gampang kok, Pak, di sini. Ya buat kamu, buat yang lain kan belum tentu. Gitu, tidak boleh begitu. Kita harus memikirkan yang lain. Itu namanya satu tim. Kalian kan satu kelas. Oke, Pak. Gimana? Sanderos, Hazel, oke? Farin, oke. Pak, Ya, itu nanti kalau PH, kalau misalnya ditanyain kecepatan, nanti Bapak tulisnya berapa kecepatan atau berapa V gitu Pak, pakai simbol. nah, kecepatan rata-rata lah. Biasanya kalau soal fisika nggak mungkin tiba-tiba berapa nilai P begini, pusing lah nanti kamu. Saya mana Atau hafal sih, berapa Pak. nilai S atau X ya, atau A gitu kan. Ya, Ya, apa soalnya nggak terlalu hafal simbol. itu Pusing. apa? Apa itu nilai A? Nilai A nilai sempurna, Pak. Kalau di Nilai A Golda dapat nilai A itu 100. udah paling bagus. Oke, lanjut. Terus untuk grafik-grafik, kalian harus pahami lah grafik GLB bagaimana, GLB bagaimana, grafik ya. Grafik. Terus ada satu hal yang saya belum kasih tahu. Jadi ada yang namanya alat untuk mengukur GLBB ya, untuk mengetahui dia gerak GLB atau GLBB. Nah, GLBB-nya dibagi dua, yang diperlambat atau dipercepat. Jadi ada alatnya nih. Namanya Nama apa? alatnya. Namanya adalah ticker timer. Oh, ticker timer. Saya tidak ada aplikasinya nih. Saya lagi cari-cari ternyata tidak ada. Jadi gini, misalnya contohnya ini kalau misalnya dia geraknya GLB ya. Jadi ini dia bergerak ke kiri. Gitu. Kalau dia bergerak ke kiri awalnya ya ada yang namanya nanti titik-titik. Nah, kalau GLB dulu deh ya. Kalau GLB ya, Itu gambar alatnya Pak. iya. Jadi kalau jadi kalau jadi ada kertas gitu, terus ada kayak semacam titik-titik gitulah untuk menentukan kira-kira kalau kita lihat itu GLB atau GLBB. Nah, kalau GLB dia itu jarak titiknya sama. Jarak titiknya sama. Karena kecepatannya sama, dia titiknya pasti sama gitu untuk jaraknya. Sama yang kita bahas di teori kayak gitu kan. Kalau di teori kan jarak tempuh sama kan, kalau misalnya GLB. Misalnya kalau 1 second menempuh jarak 10 meter, maka kalau 2 second ya berarti 20. Kalau 4 detik ya berarti 40. Dan seterusnya. Kayak gitu. Ticker timer. Takutnya nanti ticker timer mungkin ya tiba-tiba besok ada yang bilang ke saya, Pak, saya sudah belajar ticker timer tapi ticker timer tidak keluar, Pak. Nah, ternyata waktu pas di PTS keluar kayak gitu kan bahaya. Takutnya begitu. Terus, ini kalau misalnya geraknya ke kiri ya, kita buat ke kiri terus. Nah, sekarang maunya GLBB dipercepat atau diperlambat dulu? Ada dulu Di? dipercepat. Oke, dipercepat. Kalau dipercepat,
awalnya jaraknya itu jauh. Jadi mungkin jaraknya begini gitu ya. Jaraknya jauh. Terus ini agak kurang jauh sih. Oke lah, kita bikin agak jauh dulu ya. Kita bikin jauh. Nah, awalnya jauh. Awalnya jauh. Terus kemudian mendekat. Ya. Kemudian mendekat. Kalau misalnya saya ada aplikasinya enak nih, bisa langsung pakai aplikasi terus kalian bisa paham lah. Cuma karena tidak ada jadi kita pakai ini. Jadi awalnya menjauh, ini awalnya di titik awal nih. Ya, semuanya titik awal. Titik awalnya kita dari kanan kan karena kita berjalan ke kiri. Gitu. Sama satu lagi ya, kalau satu lagi dia diperlambat. Kalau diperlambat kebalikannya dari dipercepat. Awalnya dekat ya. Ya. Lama-lama awalnya dekat, lama-lama menjauh. Kalau istilah anak sekarang kayak anak ghosting lah. Awalnya dekat ya. Bener kan? Awalnya dekat, lama-lama jauh. Kayak gitu. Dia menjauh. Saya pakai istilah ini supaya kalian paham lah. Istilah kekinian lah. Ini kan lagi viral banget kan. Istilah-istilah begitu. Jadi awalnya dekat nih, titiknya dekat banget kan, lama-lama jauh titiknya. Itu yang disebut dengan GLBB diperlambat. Hanya ini aja. Ya. Saya berarti mau disimpan kalau seandainya besok tidak ada, ya sudah berarti kan selanjutnya di PTS mungkin ada gitu kan. Ya, besok yang bikin soal bukan Bapak. Saya yang bikin dong. Oh. Emang Kak, mau siapa lagi yang buat? Pak, itu Ya? tuh alatnya cuma memperlihatkan lingkaran-lingkaran gitu, Pak. Ya, benar. Jadi kayak semacam ada titik-titik itulah. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, walaupun alatnya ada, mesti kayak dia cuma mungkin ini kali ya. Itu harus di lab alatnya. Sekarang kan saya nggak mungkin ya misalnya sekarang lang aja terus kemarin di ticker timer gitu kan. Nggak mungkin juga. Terus kayak ketunjukin alatnya. Hanya menunjukkan doang alatnya kalau dipakai kan sedih banget. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi itu aja sih sebenarnya Pak. Jadi nanti nggak bakal, kalau misalnya ketemu soal ticker timer, nggak mungkin disuruh ngitung berapa percepatannya gitu, nggak mungkin. Tapi mungkin akan ditunjukkan yang mana yang GLB, yang mana yang dipercepat sama yang diperlambat. Kalau yang dipercepat berarti awalnya jauh, kemudian mendekat. Kalau diperlambat, awalnya dekat, lama-lama menjauh. Ya, asal jangan hilang kabar, bahaya. Gitu. Ya ini untuk ticker timer. Terus apalagi untuk GLB gimana GLB? Suruh nentuin jarak atau suruh nyari titik acuan? Ya. Tapi mungkin kalau GLB yang paling susah tuh ini. Bentar, saya lihat dulu nih. Jadi misalnya ada di sini ada mobil A, di sini ada mobil, di sini ada truk, di
Si mobil ke kiri, si truk ke kanan, si mobil ke kanan, si truk ke kiri. Jarak mereka awalnya 2.500 meter. Gitu ya. Lalu di sini apa nih di sini? Di sini kecepatan mobilnya itu 10 meter per second. Truk 15 meter per second. Pertanyaannya waktu untuk berpapasan gitu ya. Ada yang masih ingat gimana caranya? Ada yang masih ingat caranya bagaimana? Ya, saya kasih waktu 3 menit deh. Ya, kalau mau coret-coret juga nggak apa-apa. Asal jangan coret-coret di sini, coret-coret di buku maksudnya. Tiba-tiba di sini ada annotate aja. Ya, silakan. Sudah dapat? Oh, belum. 100 detik. Bentar, sorry, salah. Bentar. Gimana yang lain? Ya, ada Zelda, ada Samuel, ada Jasper, Christopher, Fernando tadi cuma nyalakan mic doang dia. Carla, Mark, Nadia, gimana? Sudah dapat? Richie, sudah dapat Richie? Sudah, Pak. Berapa? Apa-apa sebut aja sih sebenarnya. Kira-kira apanya yang sama dari mereka? Jaraknya. Enggak, jaraknya pasti beda. Sebenarnya yang mereka sama adalah waktunya. Ya, waktunya sama. Berarti gimana sih, Pak? Gini. Jadi kalau misalnya saya mau cari XA, X mobil ya. Saya untuk mencari jarak mobil, maka saya bisa dapat jarak mobil itu dari 2.500 dikurang dengan X-nya truk. Jaraknya mobil sama dengan 2.500 dikurang jaraknya truk. Anggap misalnya X-nya mobil kita dapat 2.000, maka X-nya truk kita dapat 500, kayak gitu kan. Dan sebaliknya. Nah, X-nya mobil kita dapatnya dari mana sih, Pak? V mobil dikali dengan T. Sama dengan 2.500 dikurang, nah, X-nya truk dapatnya dari mana, Pak? V-nya truk dikali dengan T. Masukkan angkanya, V mobil kita dapat 10 kali T. Sama dengan, ini 2.500 ya. 2.500 dikurang 15 T. Gitu. Terus gimana, Pak? Ya udah, ini pindah ke kiri, jadinya plus. Dengan 2.500. Jadi 25T sama dengan 2.500. T-nya sama dengan, tinggal coret kan? 50. 100 dong. 100. Tadi ada yang jawab 100 siapa tuh? Terus dia bilang, Aku, Pak, itu aku soalnya inget itu Bapak kasih tahu satu cara lagi, ya. yaitu jarak per V-nya A plus VB. Oke, ini kalau soalnya esai.
Ya. Kalau soalnya PG, kan kalian tidak tahu nih besok soalnya PSI atau PG. Nah, ya. Pokoknya intinya kalian harus siap lah besok PG atau SI. Karena saya kasih 2 cara. Gimana Yosia? Saya mau tahu dari Yosia cara yang gimana. Jaraknya itu yang dikasih tahu Saya sama dengan ya jarak bagi bagi V-nya itu P V-nya mobil, mobil plus V-nya truk. P-nya truk. Kita buktikan sama atau tidak. Ya, S-nya berapa? 2.500 meter Ya, dibagi per 10 ya, mprs tambah 15 mprs. ya. Jadinya Nah, jadi 1.500 2.500 per bagi 25. 25. Jadinya 100. sama kan? Nah, kalau PG boleh lah. Soalnya kan kalau PG nggak mungkin pakai cara ya. Udah PG banyak, pakai cara pula kan. Waduh Pak, 2 jam juga kagak kelar kan. Ya, apalagi besok cuma 2 jam pelajaran nih. Cuma 60 menit. Saya nembak terus bener aja udah puji Tuhan, Pak. Gitu ya. Misalnya A, B, C, D, terus tiba-tiba kalian nyanyi lagu rohani lah ya. Karena ada A, ada B, ada C, ada D. Nyanyi, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Terus nyanyi, berharap mujizat gitu ya. Dapatnya benar gitu. C, wah ternyata benar gitu, Pak. Ya, jangan ya, saya berharap besok jangan nembak lah. Atau misalnya 20 menit selesai tapi nembak semua kan, aduh Tuhan. Iya kalau benar. Kalau enggak remet Pak gitu ya. Cuma kan ada waktu 40 menit lagi, sayang. Saya saya suka ya, maksudnya saya suka bilang begini. Jangan pernah menyerah sebelum berperang. Jangan pernah menyerah sebelum berperang. Kenapa? Karena dari kasih senjata. Ya. Bayangin aja kalian dikasih senjata terus anggap misalnya kalian ini lagi mau perang, udah dikasih senjata banyak, terus tiba-tiba bilang kayaknya kalah deh. Itu sama. Kalau kalau di PH gitu kan, padahal udah belajar. Terus tiba-tiba bilang, kayaknya remet deh. Ya sudah lah. Intinya do the best lah. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya, kalau soalnya PG bisa pakai inilah. Ya, Pak, 100 second itu tuh udah jawaban akhir, Pak. ya, Oke, Pak. Terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Pak, Sama kalau esai jadi nggak boleh ngerjain pakai cara Yosia, Pak. nanti pasti saya akan tanya, ya Pak, sama lah, cuma paling setengah jalan lah itu. Kan kamu harus tahu ininya dari mana. Padahal sama aja, kalaupun kamu masukkan ke sini juga, kan awalnya dari sini. Nadia. Tapi kan untuk sampai ke sini kan kamu cuma ya paling ini tuh motong 1, 2, 3 langkah aja. Yang Yosia tulis ini sama kan sama yang ini kan 10T. Kan kalau misalnya dinaikin ke atas kan 10T ditambah 15T. Kalian sudah sampai di sini. Gitu. Kalian yang penting harus tahu konsepnya kira-kira itu dari mana sih. Karena kalau saya nggak tahu ya, maksudnya di 8B ada yang tes di luar atau enggak. Kalau les di luar biasanya dikasih cara cepat yang tadi Yosia tulis. Biasanya ya ada di les-les ternama itu biasanya ada kayak gitu. Tapi ketika kelemahannya ketika nanti dapat soalnya diubah sedikit, cara yang tadi tidak akan berfungsi. Gitu. Makanya saya kasih tahu 2 begitu. Yang penting konsepnya dulu kamu dapat. Dari mana sih itu asal usulnya? Pasti akan jadi pertanyaan, Pak itu dapat caranya dari mana? Gitu.
Oke, sama satu lagi. Itu yang kasusnya kemarin yang saya kasih Tom and Jerry. Ya entah nanti besok soalnya Tom and Jerry atau bukan. Atau ganti ya. Misalnya ini 10 deh ya, 10 meter. Terus kecepatannya di sini 4 meter per second. Sama di sini 2 meter per second gitu kan. Kira-kira kalau disusul nih, ya, waktu nyusulnya kapan sih? Kira-kira apanya yang sama dari mereka kalau sudah tersusul? Titik akhir. Yes. Jadi bisa dikatakan bahwa X-nya Tom sama dengan X-nya Jerry. Di mana X-nya Tom kita dapatnya V-nya Tom dikali dengan T. Waktunya sama kan? X-nya Jerry. Nah, X-nya Jerry dia sudah start 10 meter. Ditambah V Jerry dikali T. Gitu. V-nya Tom kita dapat 4 kali T begitu. Sama dengan 10M tambah buat T. V-nya Jerry kan 2 ya. Terus setelah itu gimana? Dipindahin Pindahin kuantinya jadi jadi min. Jadi min. Maka hasilnya kita dapat 2T ya. Maka T-nya kita dapat 5. Jadi si Tom bisa menyusul Jerry ketika di detik kelima. Itu pun kalau misalnya si Jerry nggak iseng ya. Biasanya kan kalau kita nonton Tom and Jerry iseng ya. Kasih Tomnya dikasih apa gitu kan. Cuma ini anggapnya ideal lah gitu lah ya. Fisika itu selalu identik dengan yang ideal-ideal. Pak, terus kalau cara yang lainnya gimana? Ya sudah, berarti tinggal T ya. T sama dengan jarak awal mereka dibagi VA dikurang VB. Tergantung yang paling gede yang mana. Biasanya paling gede yang paling yang nyusul lah. Gitu kan. S-nya kita dapat 10, VA-nya kita dapat 4, dikurang 2. Maka 10 bagi 2 sama dengan 5 second. Jadi sama. Ini dapatnya dari mana sih, Pak? Dari sini. Kalau tidak percaya, coba kita keluarkan. Maka kan 4 kurang 2, T sama dengan 10 meter gitu kan. T sama dengan 10 per 4 kurang 2. Simple. Saran saya, pegang dua-duanya, supaya nanti ketika di sini nggak dapat, kamu bisa dapat di sini. Tapi cara nyari jawabannya bisa sama ya? Kenapa? Eta? Cara nyari jawabannya kok bisa sama kayak yang soal tadi? Sama kan ini. Kalau ini kan sama kan? Maksudnya sama ya berarti cara 1, cara 2 sama. Gitu. Kan nggak mungkin kita ngitung di sini 5 second, terus tiba-tiba di sini 10 second gitu kan. Oh berubah, beda gitu. Yang beda. Tidak tahu apa yang beda. Silakan. Kalau GLBB itu maksudnya yang mungkin kita masih bingung lah ya, ini kira-kira apa sih yang sama, apa sih yang sama. Terus kalau ditanya berapa jarak, berapa titiknya di sini ya tinggal masukin aja T-nya. 4 kali T berarti 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi di titik sini 20 meter. Semangat, 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 semangat.
Ingat, jangan pernah kalah sebelum berperang. Iyalah, kalau mentalnya bagus, pasti, iya ya kemarin ini ya. Kalau mentalnya udah down duluan kan, gimana gitu. Benar ya? Karena saya juga dulu gitu, maksudnya, ini kayaknya remet nih, remet. Ya benar, remet duluan. Kayaknya remet benar dapat 25/100. Iya, padahal percaya dah. Ini kok pecahan begitu? Saya pernah ada, saya kelas 7 waktu itu dapat 25/100 tuh kelas 7. PTS pertama. PTS pertama fisika dapat 25/100. Dibilang membanggakan tidak, nggak ada yang dibanggakan. Tapi itu di pengalaman. Kalau GLBB, ya kalau GLBB tadi sama ya, grafik jangan lupa. Grafik yang dipercepat bagaimana, yang diperlambat bagaimana. Karena ada 2 ya. Sama paling bedanya nanti untuk nyari percepatan bagaimana. Biasanya ya, untuk percepatan itu kalau misalnya P awalnya 0 gitu ya. P awalnya 0 meter per second. P akhirnya jadi 10 meter per second. Waktunya 5 detik misal. Nah, itu pasti dipercepat. Kenapa? Karena P akhirnya nambah. Ya, berarti kalau untuk nyari A, P akhir gitu ya, kurang V awal, bagi T. Jangan lupa, kalau SI biasanya satuan. Dan nulis benar jawaban satuannya nggak ditulis. Ya, kalau PG kan ada pilihannya, jadi tinggal klik kan. Tuh. Kalau ini berarti tinggal 10 kurang 0 bagi 5 gitu kan. Jadinya hasilnya 2 meter per second kuadrat. Kalau diperlambat, ya kalau diperlambat misalnya dibalik deh ya. Misalnya V awalnya 10 meter per second. P akhirnya kita dapat 0. T-nya dapat 5. Kayak gitu. Nah, berarti untuk nyari kecepatannya, sorry, perlambatannya 0 kurang 10. 5. Hasilnya minus 2. Kayak gitu. Minus 2 ini melambangkan bahwa dia diperlambat. Jadi bedanya di situ. Kalau nggak ada minusnya, gimana Pak? Ya salah. Karena di sini minus itu mempengaruhi pengaruh hitungan nanti. Untuk persamaannya, saya kasih lagi ya, misalnya untuk cari, tadi udah nyari A, udah nyari, terus untuk nyari jaraknya, kecepatan awal, ditambah dengan setengah AT kuadrat. Kalau A-nya minus, tinggal ganti lagi minus lagi. P ini adalah kecepatan awal. Tuh. P-nya waktu, A ini percepatan. T kuadrat, jangan lupa waktunya ini kuadratkan, bukan semuanya. Terus sama satu lagi yang VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Hanya 3. Any question? Kita coba, misalnya ini ya, yang nomor 1 ini, terus kita coba cari jaraknya.
Ya, kita coba cari jaraknya. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya dapat 0. Oh, ternyata 0 kali T-nya kita dapat 5. Tambah setengah, A-nya kita dapat 2 kan, ini ya. 2 T kuadrat. Ya, T-nya kita dapat 5 pangkat 2. Maka ini bisa dapat 0, kita coret. Jadinya 25 meter. Jadi jaraknya adalah 25 meter. Any question? Any question? Raise your hand. Saya lupa English Day hari ini apa besok? Hari ini ya? Iya, ini kamu. Ya, hari ini. Hari ini lah ya. Silakan. Karena kalau nggak ada, yang bahaya adalah yang vertikal sama yang satu lagi, yang gerak jatuh bebas. Itu yang kemarin kita sudah dapat, tapi mungkin kita bingung gitu kan, ini gimana caranya. Kalau misalnya ini udah ya. Kalau misalnya bentar ini saya sudah screenshot belum? Oke, sudah. Kalau misalnya ada anggaplah nih ada benda nih. Ya. Awalnya diam. Lalu jatuh dari gedung nih ya. Dari gedung yang tingginya 20 meter. Ya. Kalau gedung 20 meter saya rasa masih cukup masuk akal lah. Benar kan? Kan nggak ada gedung yang tingginya cuma 1 meter, kan nggak ada. Oke, pertanyaannya sederhana. Berapa waktu untuk sampai ke dasar? Sama satu lagi, berapa ketinggian sudah ya? Kecepatan ya. Kecepatan saat sampai di dasar. Pertanyaannya sederhana. Oke. Benda awalnya diam, berarti apanya yang 0? Ketika ditanya benda awalnya diam. awal. Oke, ini awal. V awal. V awalnya sama dengan 0. Ini yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Terus gimana Pak untuk cari waktunya? Oke. Kita dapat H sama dengan setengah GT kuadrat. Seharusnya ada VOT, cuma karena VO-nya 0, maka hilangin kan. Tinggal sisa ini. Hanya kita dapat 20 setengah G. Nah, nilai G ini kalau nggak dikasih tahu, kemarin kesepakatan berapa? 9,8. 10 ya. Ya, 10. Kalau 9,8 nyusahin. Ya, jadi saya nggak mau nyusahin. T kuadrat. Setengah kali 10 bisa coret kan? Jadi 5. Maka kita dapat 20 sama dengan 5T kuadrat. Maka T kuadrat kita dapatnya 2. 40. 40.
Baru T-nya kita tinggal akar, hasilnya 2 second. Jadi waktu dari atas ini 20 meter sampai bawah, dia cuma butuh waktu 20 detik. Cepat banget, Pak? Iya. Tapi saya tidak menyarankan untuk mencoba. Siapa tahu iseng misalnya lemparin kelereng gitu kan. Jangan. Sayang, kalau saya sih nggak mau lempar-lempar benda ke bawah. Rusak. Apalagi lempar handphone gitu. Aduh, sayang banget. Ya kurang kerjaan. Gitu kan. Jangan. Kecepatan saat sampai di dasar. Gimana caranya? PT sama dengan G dikali T. Kayak gitu. G-nya kita dapat 10, T-nya kita dapat 2. Maka VT-nya kita dapat 20 meter per second. Cara lain ada nggak? Ada. Kalau ada cara lain bahagialah. Caranya gini, VT kuadrat sama dengan 2GH. Atau kalau kita mencari VT sama dengan akar 2GH. 2 kali 10 kali hanya kita dapat berapa tadi? 20. Silahkan jadi berapa? 400. Ya, akar dari 400 20. sama nggak? Yeay, ajaib sekali. Ya, ini bukan sulap, bukan sihir ya, mohon maaf. Ya, Bapak sulap, gitu kan. Kok sama? Enggak ya. Jadi saya bukan tukang sulap. Itu untuk gerak jatuh bebas. Sama satu lagi ada gerak vertikal ke atas. Jadi ada benda dilempar ke atas kayak gitu. Kalau benda dilempar ke atas, apanya yang minus kemarin? Kalau benda dilempar ke atas, apanya yang minus? Benda nih, spidol nih dilempar ke atas nih, apanya yang minus? Kecepatan. Kecepatan. Kenapa percepatannya minus, Brian? Karena melawan gravitasi. Good, thank you Brian. Ya, saya kasih 4 jempol. Karena jempol saya ada 4 ya, tangan 2, kaki 2. Good, karena melawan gravitasi. Jadi kalau gerak jatuh bebas positif ya, karena dia tetap gravitasinya ke bawah, ya dia geraknya ke bawah. Gitu. Sama. Tapi kalau misalnya kalau ke atas, ya kita lempar benda ke atas gitu, maka dia akan berkurang kecepatannya. Kan nggak ada kalau kita lempar benda nih spidol ke atas terus tiba-tiba terbang ke bulan gitu, ada? Nggak ada kan? Pasti ada berhenti terus tiba-tiba turun ke bawah. Once again, ya jadi kalau gerak vertikal ke atas, ya VO-nya ada, nilai G-nya minus karena melawan gravitasi. Sama di sini ada Hmax. Ketika Hmax, maka VT-nya sama dengan 0. Tuh. Jadi untuk carinya gimana, Pak? VT sama dengan gitu ya. V0 dikurang GT. G-nya 10. Atau untuk mencari nilai H sama dengan VOT dikurang setengah GT kuadrat. Biasanya sih kalau gerak vertikal atas, ya biasanya ini. Atau VT kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2GH. Nilai G-nya minus. Hanya itu. Jangan lupa sih G-nya minus itu ya.
Kalau G-nya plus gak bakal ketemu tuh jawaban. Oke, cukup. Oke. Semoga tidurnya nyenyak hari ini. Belajarnya jangan malam-malam. Saya tidak menyarankan kalian untuk begadang. Berdagang mah jualan ya. Begadang ya. Tidak baik untuk kesehatan. Oke. Selamat beristirahat. Makan siang jangan lupa. Selamat istirahat, Pak. Selamat istirahat, Pak. Makasih. Yang like saya. Makasih, Pak. Thank you. Thank you. Saya kasih siapa nih? Kena dia. Dia, Pak. Oce. Oce. Ocelot. Oke, bye-bye.